Dari jantung Pulau Jawa, ada mendut dan ketan gudik yang sudah langka. Ada juga nih si mawar berduri yang disulap jadi konsumsi lezat dan segar untuk dinikmati. Wah, kayak apa ya? Goilah fams, tonton Ragam Indonesia. Apaan tuh? Bentar fams. Warnanya merah artinya berani. Hijau bermakna keseimbangan atau kedamaian. Di dalamnya ada unti kelapa berwarna putih sebagai lambang penuh kesucian. Wah, ini pasti mendut. Hehehe. Itu loh, si bulat kenyal dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, fams. Dia udah jadi jajanan langka yang sulit banget ditemukan. Kalau mau makan, ya harus bikin sendiri, fams. Ayo deh kita bikin. Siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ada kelapa tua, tepung beras ketan, garam, gula pasir, pewarna makanan merah dan hijau, juga daun pandan, lidi, dan daun pisang. Parut kelapanya ya, fams. Butuh lumayan banyak nih. Selain untuk isian alias unti, nantinya juga diperas untuk diambil santannya. Isi panci dengan air panas. Masukkan gula pasir, lalu parutan kelapanya ya. Tinggal diaduk terus aja nih, supaya gak gosong. Mau warnanya merah kecoklatan? Bisa saja, fams. Pakai gula merah cair. Tapi kalau mau hasilnya berwarna putih seperti ini, ya pakai gula pasir aja cukup. Kita lanjut bikin adonannya ya, fams. Gunakan tepung beras ketan supaya hasil mendutnya menjadi kenyal. Tambahkan air secukupnya. Nambahnya harus sedikit demi sedikit ya, sambil terus diaduk dengan tangan sampai tercampur rata. Kalau adonannya sudah kalis, kita bagi dua ya, fams. Adonan pertama diberi warna hijau, sedang yang satunya warna merah. Tuh, kalau sudah ada warnanya, jadi cantik kan adonannya? Sekarang tinggal bentuk, fams. Ambil sedikit adonan lalu pipihkan untuk diberi isian unti kelapa di dalamnya. Tinggal bentuk bulat-bulat. Makin besar ukuran dan banyak isinya, semakin mantap, fams. Hihihi. Bikin yang banyak ya. Yang mau makan juga banyak nih nanti. Oh iya, jangan lupa peras kelapa parutnya ya. Santan yang digunakan memang harus kental, biar gurih. Yuk waktunya membungkus mendut ke dalam daun pisang. Ambil 2 butir mendut masing-masing hijau dan merah. Beri potongan daun pandan, lalu siram santan ke dalamnya ya. Sip, tinggal bungkus nih. Menunggu mendut matang nggak perlu lama-lama, fams. Cukup kukus selama sekitar 10 hingga 15 menit saja. Mendutnya sudah matang. For your info nih, fams, zaman dulu di Kabupaten Temanggung, mendut selalu jadi kue incaran saat ada pesta hajatan. Dulu sih yang jual banyak, tapi sekarang sudah langka. Oh iya, ada satu lagi kuliner langka yang khas dari Kabupaten Temanggung. Namanya ketan gudik. Weh, namanya kok aneh ya? Ternyata dinamakan ketan gudik karena sesuai tampilannya, fams. Pada tahu kan, kalau gudik itu sebutan masyarakat Jawa untuk penyakit kulit tertentu. Makanya ketan putih yang terkesan agak kotor karena ada butiran kacang gelandang ini disebut ketan gudik. Tenang, hafalah artinya sebuah nama. Ketan gudik ini enak, manis dan gurih gitu deh. Monggo dihabisin ya kue-kuenya. Kapan lagi dapat kue langka kayak gini? Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi acara menika sampanye saged sukses lan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, peserta kirap semangat banget tuh sambil bawa aneka tumpeng dan gunungan besar berisi hasil bumi yang lumayan berat loh. Ya, sekitar 100 kg lebih lah. Makanya gotongnya harus beramai-ramai gini nih. Apalagi gunungan beserta peserta kirap lainnya akan diarak keliling desa. Dengan jarak sekitar 3 kilometeran jauhnya. Wah, lumayan. Ini acara kirap sedekah bumi dan pentas budaya Dusun Klesem, fams.
sebagai wujud rasa syukur masyarakat setempat atas berlimpahnya hasil panen dan hasil bumi dari tanah di desa mereka. Salut deh sama semangatnya yang gak luntur oleh air hujan. Sambil mengelilingi Gunungan Akbar di atas panggung, sesepuh adat mulai membacakan doa dan mantra. Nuansa adat yang kental dengan unsur budaya dan magis jadi terasa banget ya fams. Tujuannya sih baik, supaya acara pentas seni dan budaya yang akan digelar 3 hari 3 malam ini berjalan dengan lancar. Usai ritual selesai, saat yang ditunggu-tunggu oleh warga nih, Gunungan Akbar akan jadi rebutan. Dan serbu. Seru kan? Acara Grebek Gunungan ini memang tiap tahun dilaksanakan, fams. Konon yang mendapat hasil bumi pada gunungan, hidupnya akan berkah dan dipenuhi dengan rizki. Apalagi yang lantas mau berbagi. Widih, pasti makin berkah nih. Tapi jangan ngerebut kepunyaan orang lain juga kali. Bisa berabe nih. Kegiatan tersebut sudah berlangsung sekitar 7 tahun. Makna di dalam acara tersebut adalah ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adat istiadat masyarakat sini dan meminta permohonan untuk rezeki dan semuanya saja untuk warga buat supaya barokah. Sehari sebelum Grebek Gunungan dilaksanakan, warga Dusun Klesem, Desa Delimoyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sudah mulai sibuk dengan rangkaian persiapannya. Gunungan Akbar gak dibuat sembarangan, fams. Ada upacara dan ritual khusus yang harus dilaksanakan. Dalam kondisi suhu malam yang dingin dan kabut yang menyelimuti, para sesepuh dan tokoh adat berkumpul untuk bersama-sama merangkai Gunungan Akbar. Usai mendoakan arwah leluhur, sesepuh desa mulai mengelilingi rangka gunungan setinggi sekitar 2 meteran ini. Maksudnya sih supaya semua mendapat berkahnya. Sebagai hasil bumi utama masyarakat Temanggung, khususnya di Desa Delimoyo, daun tembakau diletakkan di puncak teratas, persis di bawah batang padi yang ada di puncak gunungan. Setelah itu, baru deh hasil-hasil pertanian bumi Desa Delimoyo menyusul di bawahnya. Ada cabai merah dan cabai hijau, ada juga tomat, kacang panjang, dan wortel. Masih ada lagi fams, terong, jagung, juga hasil bumi lainnya ikut dirangkai. Wah, mantap tuh jadinya. Fams, Desa Delimoyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung terletak di sebelah timur lereng Gunung Sindoro. Berdasarkan topografinya, Desa Delimoyo termasuk wilayah dataran tinggi yang berada sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas areal persawahan rakyat dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi. Sebelum dimulainya sedekah bumi sebagai salah satu acara besar tahunan di Dusun Klesem Desa Delimoyo, para sesepuh desa biasanya juga berkumpul untuk napak tilas atau menziarahi punden atau makam Mbah Kyai Bangit, Mbah Wisnu Pranoto, dan Mbah Kerto Martani. Pada zaman perjuangan dulu, ketiga tokoh leluhur Dusun Klesem ini dikenal dengan sebutan Trisula Pembuka, sekaligus pelindung wilayah Klesem dari para penjajah khususnya Belanda. Mbah Wisnu Pranoto melindungi masyarakat dengan kekuatannya, Mbah Kerto Martani dengan kekayaannya, dan Mbah Kyai Bangkit dengan jabatan yang dimilikinya. Selain meminta izin para leluhur, ziarah juga bertujuan mengharap berkah dan kelancaran jalannya acara. Usai ziarah ke makam leluhur, acara budaya resmi dimulai. Warga Desa Delimoyo berkumpul untuk mengikuti rangkaian upacara bendera. Wah, salut ya, tetap menjaga nilai-nilai budaya dan nasionalisme. Tapi kalau urusan make up sendiri, mas-mas dari Temanggung ini boleh diadu loh keterampilannya. Coba tengok nih fams, ada yang aneh nggak dari mereka? Berbekal kaca spion sepeda motor serta bedak dan alat make up seadanya, mas-mas ini nggak kalah mahirnya kan sama seleb di TV? Ya iyalah, kalau para seleb dibantu asisten atau make up artis profesional, mas-mas ini bisa mandiri tuh, make upin muka sendiri.
Duh, aduh, pada mau ngapain sih? Dandannya kok pada menor-menor amat? Bagi yang belum tahu nih, ini bukan riasan wajah sembarangan. Sengaja dibikin sangar menyeramkan, tentu dengan alasan. Mereka ini hendak memamerkan sebuah karakter khusus sebagai prajurit atau ksatria berkuda dari Kerajaan Mataram. Kostum atau jubah perang dengan ornamen yang ramai menjadi ciri khasnya. Kostum ini biasa disebut dengan badong. Menggunakan badong, tambahan kumis dan rambut palsu, bikin semakin hidup aja deh karakter sangarnya. Pokoknya siap deh untuk naik ke atas panggung saat pagelaran Jaran Kepang. Gimana tampilannya? Gak nyangka kan? Dari yang awalnya terlihat kemayu saat merias wajah sendiri, sekarang justru laki banget. Ngeri, fams. Kalau udah melotot gini, gak berani deh buat deket-deket. Ampun mas bro, poles kali. Di atas pentas, rias wajah dan penampilan para penari semakin membuat hidup aura pertunjukan. Apalagi masing-masing penari Jaran Kepang ini bergerak dengan sangat energik, penuh tenaga, dan seakan tanpa lelah. Tari Jaran Kepang merupakan tari tradisional Jawa yang menampilkan kisah sekelompok prajurit berkuda. Tentu saja kuda yang digunakan bukan beneran dong ya. Tarian ini merupakan gambaran bentuk dari peperangan pada zaman kerajaan Jawa dulu. Para penari Jaran Kepang diibaratkan sebagai prajurit yang tengah berjuang di medan perang. Ceritanya nih, di tengah peperangan inilah cobaan pada prajurit datang. 3 orang penari wanita masuk sebagai pelambang godaan terhadap pasukan yang kelelahan. Pemimpin pasukan berkuda dengan pecut di tangan coba menjauhkan godaan-godaan ini dari para prajuritnya. Tapi yang kemudian muncul adalah sosok leak atau monster sebagai simbol kejahatan dan hawa nafsu. Pergolakan batin pun terjadi. Pertarungan antara kejahatan melawan kebaikan pun muncul di sini. Tari Jaran Kepang ini merupakan tari kreasi atau kolaborasi. Perpaduan unsur budaya Jawa dan Bali terlihat dari simbol dan karakter yang ditampilkan. Jika biasanya tari Jaran Kepang hanya menampilkan hokya atau hanya pertunjukan pasukan berkuda, yang ini ada drama dan alur ceritanya. Oh iya, tak hanya sekedar pertunjukan tari penuh nilai budaya, terkadang seni Jaran Kepang seperti ini juga dipenuhi unsur di luar akal pikiran. Gak jarang para petani yang ikut terlibat sampai harus hilang kesadaran. Hal-hal kayak begini sih udah biasa bagi para penari ataupun penonton yang menyaksikan. Entah bagian dari pertunjukan atau memang ada unsur supranatural. Yang jelas, inilah bagian dari keragaman tradisi Nusantara. Oh iya, penampilan tari Jaran Kepang ini menjadi bagian dari rangkaian kirap sedekah bumi dan pentas budaya di Dusun Klesem. Asal tahu aja nih fams, dari Dusun Klesem inilah pagelaran tari Jaran Kepang mulai berinovasi. Dari yang awalnya hanya sekedar tari, sekarang jadi lebih bergengsi. Dari yang awalnya digelar di lapangan rumput atau area terbuka, sekarang naik ke atas panggung megah dengan kualitas pertunjukan yang lebih baik. Gak heran, setiap tahun saat acara ini dihelat, penonton yang hadir cukup membludak. Selama 3 malam acara digelar, penonton gak pernah sepi. Sekitar 15 kelompok tari Jaran Kepang dari berbagai penjuru Jawa Tengah pun ikut partisipasi. Wah, salut deh buat semangatnya menjaga budaya. Love Indonesia deh. By the way nih fams, seni tari Jaran Kepang Dusun Klesem Desa Delimoyo nggak akan meriah tanpa kostum badong mewah yang dipakai penarinya. Ayo deh fams, kita intip proses pembuatan badong dari ahlinya. Kalau dulu kostum kuda lumping alias Jaran Kepang hanya berupa rompi yang amat sederhana, di sini penuh aksesori dan ornamen fams. Ada beberapa bahan utama yang biasa dimanfaatkan untuk menjadi dasar pembuatan badong. Dari mulai busa dan kain biasa hingga bahan kulit yang eksklusif. Tentu saja, semakin bagus bahannya akan berpengaruh terhadap harga jualnya tuh fams. Jangan salah fams, harganya lumayan tinggi juga loh, berkisar antara Rp400.000 hingga kisaran Rp3 juta. Sepadan sih untuk karya seni kreatif seperti ini.
Untuk membuat satu set badong biasanya membutuhkan waktu yang lama. Rata-rata dalam sebulan, produksi badong di tempat ini hanya mencapai 10 buah saja. Gak banyak sih, tapi eksklusif. Hehehe. Badong terdiri atas beberapa potong bagian atau lapisan yang tersusun. Diawali proses mal atau pola yang butuh keterampilan tersendiri. Salah satu bagian tersulit dari pembuatan badong justru pada proses pemahatan atau pencukilan bahan. Kalau nggak hati-hati, yang ada nanti malah gompal. Badongnya nggak bisa sempurna atau malah gagal. Kan sayang. Di Joget Temanggungan itu ada buat landang itu yang khusus beda sendiri daripada yang lain. Pemimpinnya itu yang memegang pecut itu lebih, kalau buat pakaiannya lebih sulit juga lebih bagus daripada prajuritnya. Pemasaran badong dan karya seni buatan Mas Safrodin ini sudah terjual ke seluruh Jawa, bahkan hingga Lampung dan Kalimantan loh. Fems, Ragam Indonesia masih punya informasi tujuan wisata yang menarik. Jangan kemana-mana, tunggu informasinya sesaat lagi ya. Ahai! Dari Temanggung kita ke Boyolali, tepatnya di Dukuh Munggur, Kambangsari, Musuk, Jawa Tengah. Buat yang lagi sedih, di sini bisa bikin tenang. Buat yang lagi happy, bisa makin berbunga-bunga nih. Wajar aja, setiap rumah ditumbuhi bunga mawar tuh. Pohon mawar ini, Fem, sebenarnya adalah tanaman semak dengan penuh duri di tangkainya. Tapi karena bunganya indah, jadi banyak yang suka deh. Kamu juga kan? Ayo, ngaku. Dari masa bibit hingga pangkas, waktu yang diperlukan hanya sekitar 3 bulan aja. Kalau sudah mekar sempurna, harus segera dipetik supaya nggak busuk. Masa-masa awal Ramadan dan Lebaran jadi saat terlaris bunga mawar di pasaran. Kalah deh hari Valentine. Tapi bagi sebagian warga dataran tinggi di Boyolali, bunga mawar nggak hanya buat ziarah atau pujaan hati. Di sini bunga mawar bisa loh untuk dikonsumsi. Yuk deh, kita langsung aja buat oseng-oseng bunga mawar. Hah? Serius oseng-oseng bunga mawar? Hihihi, bener, Fems. Untuk membuat oseng-oseng bunga mawar, siapkan bahannya dulu. Antara lain bunga mawar, telur puyuh, dan petai. Bumbunya standar lah ya. Cabai, bawang putih, bawang merah, dan tomat. Bunga mawar segar yang baru dipetik dari kebun terlebih dahulu harus dirontokkan mahkotanya. Dibandingkan dengan mawar putih, mawar merah lebih baik loh saat dibuat menjadi olahan konsumsi. Katanya sih rasanya lebih sedap. Iris-iris bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan cabai hijaunya ya. Kalau suka pedas, silahkan beri cabai yang banyak, sesuai selera. Tumis bawang merah dan bawang putihnya. Oh iya, Fems, rajin mengkonsumsi bawang putih, katanya sih bisa mencegah pertumbuhan tumor, serta meningkatkan fungsi kekebalan tubuh loh. Masukkan irisan cabenya dan potongan tomat. Dia nih, favoritnya kebanyakan orang. Banyak yang suka sih, tapi juga yang malu-malu mengakuinya. Hihihi, petek, Fems. Lanjut telur puyuhnya. Eits, bagi yang punya kolesterol, makan telur puyuhnya harus dikontrol ya. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Jangan lupa tambahkan sedikit air ya, supaya nggak gosong. Masukkan gula merah, gula pasir, dan garamnya juga ya. Aduk-aduk lagi hingga merata. Yang terakhir, tinggal masukkan mahkota bunga mawarnya aja nih. Aduk-aduk lagi ya, supaya nyampur sempurna. Fems, rasa bunga mawar cenderung pahit loh, tapi nagih bagi yang suka. Percaya nggak, Fems? Di balik rasa pahitnya, banyak kandungan manfaatnya bagi kesehatan loh. Selain meningkatkan metabolisme tubuh, konsumsi bunga mawar katanya bisa mengurangi berat badan dan baik bagi kecantikan. Duh aduh, wangi asapnya itu loh, campur-campur. Ada wangi tumisan bawang dan cabenya, ada wangi dari petenya, ada juga wangi bunga mawarnya. Jadi lapar nih bawaannya. Sekarang kita bikin minumannya, Fems.
Bunga mawar yang telah dicuci bersih dan dirontokkan mahkotanya harus dijemur di bawah terik matahari. Proses penjemuran bisa berlangsung selama beberapa hari hingga benar-benar kering atau kandungan airnya sudah berkurang. Siapkan kuali tanah liat untuk proses selanjutnya ya. Kalau sudah panas, sip deh, tinggal masukkan bunga mawarnya. Nggak perlu tambahan minyak atau campuran lain, cukup bunga mawarnya aja yang masuk. Nah, supaya tidak gosong dan matang merata, bunga mawar harus terus diaduk dengan 2 spatula seperti ini ya. Duh, bisa nggak sih Neng aduknya? Sekitar 15 hingga 20 menit proses masaknya ya. Ini dia nih, bukti lain betapa kayanya negara kita. Bagi masyarakat perkotaan, mungkin aneh kali ya kalau bunga yang biasa dipakai sesajen atau makanan makhluk gaib di film-film horor ini dimakan manusia. Tapi yakin deh, kalau sudah nyobain teh bunga mawar dan oseng-oseng bunga mawar, pasti langsung ketagihan. Teh bunga mawar rasanya mirip dengan teh biasa. Hanya aroma mawarnya aja nih yang lebih tajam tercium. Kalau oseng-oseng bunga mawar, so pasti endes surendes fans. Apalagi kalau disantap bareng keluarga begini. Duh, jadi rindu kampung halaman. Udah dulu ya Pems main-main ke Temanggung hingga Boyolali. Besok kita jelajah Indonesia lagi. Cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Ahai!